Breaking news. Media Suara Demokrasi. Mengungkap fakta dan keadilan. Pak Kalebun Suwarto. Ternyata Pak Kalebun Suwarto ini bagus, Pak PJ, dengan ketegasan itu. Kalau saya berbicara masalah SK, saya sebenarnya sedikit banyak tahu. Instruksi dari Pak Kalebun Suwarto SK mengadakan pemilihan RT itu tak sampai sama warga. Tahunya dibentuk pada waktu komporan PC itu. Makanya itu berbicara masalah SK. SK itu berdasarkan apa membuat SK itu? Karena apa? SK itu persetujuan antara pemilihan RT. Nggak tahunya instruksi dari kepala desa ya, itu dipendam sama saya potong sebentar. RT-nya. Untuk ini saya tanyakan Pak Ervanti, ini warga mana Pak? Ini undangan dari saya. Undangan dari saya kasih warga RT 3. Iya. Undangan dari saya. Pihak di luar saya tidak melarang, tapi ini intern. Ya, undangan dari saya. Pak, ya. terus sih Pak Carek ya. Ini sebenarnya persoalan yang masalah sepele Pak. Sepele Pak, ini sepele. Saya selaku warga Kalengat Barat dan selaku sosial kontrol berhak memfasilitasi, menjembatani aspirasi warga terkait persoalan masalah reorganisasi RT. Kenapa? Meskipun kami sosial kontrol yang bekerja secara sosial, ini demi menjaga ketentraman, keamanan, dan kenyamanan warga. Sebentar dulu Pak, beri kesempatan saya ngomong dulu. Ya. Saya paham sudah, memang sudah. Tunggu dulu, jangan seperti itu. Sampean adalah seorang kepala desa, seorang PJ, adalah pimpinan, adalah pengayom masyarakat desa Kalengat Barat. Ini hanya persoalan reorganisasi RT. Simple. Ini kan sudah perwakilan dari warga RT 3, RW 3 yang menginginkan reorganisasi itu terlaksana. Tinggal Pak PJ disaksikan oleh Pak Kadus, tinggal bentuk panitia biar warga melakukan sendiri pelaksanaan pemilihan RT. Karena ini tunggu dulu Pak. Tidak bisa. Sempat ini forum. Sempatkan dulu nanti sampean. Ya. Sesuai dengan instruksi Permendagri, 5 tahun menjabat RT itu sudah dilakukan pemilihan Pak. Ini saya nilai ini sudah pembangkangan Pak dari RT 3. Kenapa? 3 kali diundang, dipanggil untuk pertemuan, tidak pernah hadir. Yang pertama, dari pihak BPD mengundang di rumahnya untuk dimusyawarahkan, juga tidak direspon. Yang kedua, dari pihak warga yang inisiatif mengundang untuk pembentukan panitia juga tidak datang. Yang ketiga, pihak pemerintahan desa pun sendiri mengundang tidak datang. Ini kan sudah tidak komitmen Pak, sudah membangkang kan Pak. Sedangkan peraturan dari Permendagri 5 tahun menjabat itu harus dilakukan pemilihan. Iya, sudah. Begini Pak Ervanti, biar Pak Ervanti ini juga lebih paham. Siap. Ini. Permendagri ini keluar di tahun 2018. Pada tahun sebelumnya ini ada SK seluruh RT se-desa Kalengat Barat. Itu tahunnya 2017 mengacu kepada aturan sebelumnya 3 tahun masa bakti ketua RT, tidak ada batas sampai berapa kali. Akhirnya Permendagri keluar di 2018, ditindaklanjuti oleh desa di tahun 2020. Desa mengeluarkan edaran ke semua RT di wilayah desa Kalengat. Semua RT 34 RT. Nah, di sana belum ada respon. Akhirnya turun lagi edaran himbauan kedua di tahun 2020.
Akhirnya belum ada respon, cuma ada 2 RT kalau tidak salah ya, 2 RT yang melakukan reorganisasi. Ini. Nah, sedangkan SK itu ini sangat dibutuhkan oleh kegiatan pemerintahan yang diminta oleh pemerintah di atas. Sehingga ditunggu tidak ada pemilihan atau tidak ada reorganisasi, tidak ada laporan dari pihak RT, maka pemerintah desa mengambil langkah. Karena itu sangat mendesak, maka terbitlah SK Tanpa pemilihan, Pak. kan saya bicara barusan sudah. Lah iya. Bicara barusan sudah. Paham apa teman-teman? Berikan natanya, Pak, tanpa pemilihan. Itu tidak seperti itu sudah pemilihan. Ceritanya saja barusan terbitlah SK Ketua RT 34 Ketua RT di situ. Berarti respon dari Ketua RT yang 32 RT itu dalam 2 kali dari pemerintah desa itu tidak dilakukan pemilihan apa itu benar atau tidak, yang tahu Ketua RT apa bentuk reorganisasi dalam pengurus atau dengan masyarakatnya, ini rakyat belum tahu kan gitu. Ini ceritanya. Sehingga SK yang terhitung tahun 2020 yang sudah disesuaikan dengan Permendagri 2018 ini kan kalau dihitung kan masih kurang kan, begitu kan Pak? Nah, ini yang akan kita musyawarahkan di sini. Sementara masyarakat ingin untuk melakukan reorganisasi kan, begitu kan? Nah, kalau misalkan ini tidak ada pengurus, kan kita kan tidak bisa bicara, kan begitu kan Pak ya? Betul. Ini harus juga dipahami. Nah, untuk SK saya nggak bisa untuk mendorong RT untuk melakukan reorganisasi karena SK-nya masih prematur dibilang begitu, kan begitu kan Pak? Siap. Ya ini, jadi ya tolong kepada media dan Pak, mungkin tidak jauh waktunya di saat forum pertemuan RT 7 Pak Caleg ada yang menyampaikan secara forum bahwa SK untuk ketua RT di Desa Kalengan Barat serentak dibikinkan tahun 2017 dan SK itu ada di pemerintahan desa dan itu diiyakan oleh sampean dan diiyakan oleh jenengan. Maksudnya? SK itu saya dulu kan berjanji di RT 7 saya beri kesempatan untuk mencari dulu Pak. Yang ada di sini. Andai kata ketemu sebelum pilihan Pak, mungkin ya prosesnya agak muter-muter kan begitu Pak. Sehingga jenengan juga menyampaikan bahwa pemerintahan desa tidak punya kewenangan penuh untuk terjun ikut dalam persoalan pemilihan RT. Nah, pertanyaan kami yang pernah sudah saya adukan kepada Bupati Pak terkait masalah SK itu, karena kami duga itu kong kali kong ya untuk mengelabui masyarakat. Karena apa? Tidak melalui proses pemilihan dikeluarkanlah SK. Ini yang harus dipahami. Karena di dalam Permendagri harus dilakukan pemilihan. Dan pihak pemerintah mengeluarkan SK berdasarkan sudah hasil pemilihan dari warga. Di sini proses pengeluaran SK, apakah ini sudah sesuai dengan aturan yang ada, Pak? Sedangkan Pak Sumarwi menjabat sudah lebih senior dari RT 7. Ini yang harus kita pahami, Bapak. Jangan sampai biarkan warga ini menjadi konflik antara dengan tim yang lama dengan tim yang baru. Ini yang harus kita ambil tegas Pak dari pemerintahan desa. Terima kasih Pak. Siap. Nah, apa namanya? Kami kan pejabat. Iya. Pak Jarek pun baru sebelum SK terbit, Pak Jarek masih belum duduk di sini. Iya. Jadi kami semua ini tidak tahu Pak proses itu Pak. Siap. Yang tahu adalah Pak Gadus pada waktu itu. Seperti apa yang saya ceritakan barusan. Iya. Nah, ada reorganisasi atau tidak?
kami ini masih belum mengantongi informasi itu, Pak. Yang saya tahu ada SK. Siap. Iya. Ya kalau misalkan mau diberi waktu, saya cari tahu mengapa SK terbit, apa dasarnya SK terbit. Andai kata saya yang menandatangani, bahkan saya yang tahu. Iya, iya. Seperti ketujuh, saya keluarkan SK-nya, saya yang tanda-tangan, tahu ada proses pemilihan di situ. Iya. Nah kalau sekarang saya tidak bisa menjawab sekarang, Iya, iya. harus mencari tahu dulu apakah ada pemilihan RT dengan keluarnya SK ini. Iya, iya. Ya begitu kan ya. Mungkin kalau boleh saya usul Pak, hanya sebatas usul. Karena bagaimanapun kami selaku warga Desa Kalianget Barat merasa peduli dengan pemerintahan Desa Kalianget Barat. Untuk menyingkat waktu dan persoalan ini Pak, simpel aja mungkin bagi saya Pak. Berilah kesempatan kepada warga yang diinginkan warga, seperti yang dilakukan RT 7 Pak. Apa yang diinginkan warga? Warga menginginkan dilakukan reorganisasi, ya kan? Beri kesempatan, karena warga ini sudah berapa kali mengundang Pak dari pihak RT yang lama untuk dilakukan reorganisasi, tapi sampai saat ini tidak merespon. Langsung bentuk diketahui oleh pemerintahan desa, hasilnya seperti apa, ajukan ke pemerintahan desa. Ya. Nanti apabila dari pihak yang lama menggugat, mempersoalkan atas dasar itu, nah baru itu kita pecahkan Pak. Biar gak dinilai begini Pak, biar gak dinilai oleh warga, pemerintahan desa adalah berpihak kepada pengurus yang lama. Betul. Agar pemerintahan desa ini netral Pak. Setuju. Betul. Karena di dalam Permendagri tersebut, pemilihan RT sepenuhnya kewenangan adalah warga. Berjawab lagi. Apa zaman nanti itu akan mirip persoalan dengan yang di RT 7. RT 7 tanpa sebenarnya siapapun sudah ada. Betul. Strukturnya ada sudah. Itu sampai dalam laporan ke saya. Kalau sudah pembentukan panitia. Akhirnya berselang berapa hari berapa itu datang yang lama laporan lagi ya. ke saya dari pihak pengurus bahwa sudah melakukan reorganisasi dengan ketua tetap, sekretaris bendara dan anggotanya itu. Akhirnya dua-duanya saya terima di sini, sehingga dinilai ini ada masalah, langsung ke pengadilan saya panggil. Iya, dipanggil semuanya, alhamdulillah semuanya hadir di situ. Akhirnya kami ada di sana. Apakah saya memihak di situ? Betul. Ya, ada di sana. Akhirnya semua kegiatan yang dua ini saya anulir, tidak diterima semua. Mari kita musyawarah bagaimana ke depan itu. Betul. Akhirnya ketua bijak ya, ketua bijak, mana bikin Pak Yatoren, ya, sampai kau udah saya minta apa pada waktu itu kan ya, saya minta ketuaan, apa panitia ya, akhirnya ditunjuk orang ini. Disepakati dengan dua belah pihak bahwa ini ketua panitia, itu saya beri kesempatan anggota silakan pilih di antara keduanya. Alhamdulillah selesai. Iya. Mudah-mudahan ini sama seperti itu. Betul. Mudah-mudahan. Makanya Pak, biarkanlah kita mengikuti aturan yang ada. Ya. Berilah kesempatan kepada warga untuk melakukan pemilihan RT. Nanti apabila dari RT yang lama mempersoalkan sehingga tidak menyalahkan pemerintahan desa, dan ini disaksikan oleh lembaga dan media bahwa keinginan dari warga untuk dilakukan reorganisasi. Ya begini saja Pak, beri kesempatan dulu pemerintah desa untuk melakukan pemanggilan. Karena begini Pak, kalau minta kesempatan, mungkin ini sebelum puasa sudah pemicu ini sudah muncul. Kami dengan lembaga GMI menghadap sendiri kecenderungan di kecamatan. Itu kan yang di ketujuh. Bentar dulu Pak. Sehingga warga saya reda. Sebenarnya warga akan melakukan aksi demo Pak. Akan mendesak pemerintahan PJ
dan kecamatan mundur dari jabatannya. Kenapa? Karena tidak bisa menyelesaikan hal persoalan sepele seperti ini. Tapi saya reda, Pak. Tunggu dulu. Bagaimanapun ini pemerintahan kita hargain. Lakukan ke BPD. Itu keinginan warga, Pak. Bukan keinginan BPD. Kenapa? BPD adalah wakil dari masyarakat. Dan disampaikan kalau tidak direspon akan melakukan aksi. Dan itu pun saya sampaikan kepada pihak DPMD juga. Tunggu dulu Mas, tolong direda. Oke Pak, yang penting carikan solusi. Kasihan masyarakat. Yang kedua, inisiatif saya redakan lagi Pak. Bukan saya itu memancing warga untuk bikin gejolak, tidak. Justru saya membantu pihak pemerintahan juga agar membuat surat undangan. Sudahlah, kita mengalah, bikin surat undangan, langsung menginginkan pembentukan panitia. Dan itu pun saya sendiri yang mengawal ke pihak DPMD beserta surat aduan kami berdasarkan hasil konfirmasi saya kepada pihak pemerintahan RT Pak Sumarwi bahwa sudah memegang SK 2020. Nah, ini Pak, kalau didengar oleh RT 7, ini akan jadi konflik Pak. Kenapa RT 7 tidak diberikan SK 2020, sedangkan Sumarwi yang sudah lebih senior dari RT 7, dia dikeluarkan SK oleh pemerintahan desa yang lama. Ini akan jadi konflik malah Pak. Karena Pak, udah cerita gitu. Oke. Andai kata SK ke Evan bisa digunakan pameran ke Beto, mungkin kondisi kan berbeda Pak. Lagi kan Evan juga nih kan. Akhirnya waktu kemarin tetap saya cari, cuma tinggal satu Pak, surat edaran yang belum. Apakah benar ada himbauan pada tahun itu? Tapi benar itu Pak, SK yang 2020 ada? Ada di pemerintahan. Nah, berarti saya sudah sampaikan ya. Iya. Kalau seumpama ada, boleh nggak kita minta salinannya Pak? Ya silakan di RT-nya Pak. Ini kan untuk ketua RT Pak. Enggak, ini kan kami minta pertanggung. Oke, ampinnya kan punya ketua RT. Cuma sudah saya sampaikan bahwa SK-nya terhitung di tahun 2000. Iya. Kan sudah saya sampaikan. Mungkin Pak PJ karena baru menjabat nggak tahu prosesnya. Saya akui ya. Tapi selaku pemerintahan Pak, di sini bagaimanapun tetap tanggung jawab. Ya, karena di situ sebelum jabatan digeser, di situ ada serah terima, ya kan? Dan itu pun juga pernah disampaikan oleh Pak Caleg bahwa SK serentak untuk RT Desa Kaliangat Barat dikeluarkan 2017 dan itu pun disampaikan secara forum dan diiyakan oleh sampean. Sekarang di persoalan RT 3 berubah SK 2020. Nah, itu kelirunya. Banyak gitu. Kan kita bertanya kata. Saya tahu dia loh. SK nikah bondo. Di bukan 12. Nanti. Kan boleh kan boleh di bukan 12. Ada peraturan baru yang 2017 ini tak mengikuti yang Permendagri kan Pak? Terus pertanyaan kami Pak, di RT 7 kenapa tidak diberikan SK 2020? Kan pernah berjanji kan nanti. Tapi kan sudah dikomunikasikan di forum antara pengurus dengan masyarakat. Pak, saya berikan waktu biar mendesak, jangan Pak, harus segera. Karena itu menjaga terjadinya konflik Pak. Karena di situ sudah ada tim. Akhirnya semuanya sudah ikut. Tak nganggu ya SK. Oke, kan nganggu ya SK konflik bakaran. Kalau di sini lagi nanti ada seperti itu, gimana apa kata masyarakat? Kembalikan kepada warga Pak. Intinya kita hanya bisa memfasilitasi. Ya. Saya buka ya. Terkait dengan ketidakhadiran dari pihak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kami hormati Bapak PJ Desa Kaliangat Barat, yang kami hormati Bapak-bapak, terutama lebih khusus Bapak Binaudi selaku koordinator
undangan kami desa dalam rangka mediasi terkait dengan pemilihan RT 33. Salawat serta salam tetap tertumpah curahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Bapak-bapak yang kami hormati, yang hadir pada pagi hari ini, dikarenakan Ketua RT 33 tidak memenuhi undangan kami desa khususnya terkait mediasi pemilihan RT 33, maka karena desa punya aturan terkait panggilan pertama tidak bisa hadir, dilanjutkan akan panggilan kedua. Panggilan kedua tetap pihak dari RT, ketua RT 33 tidak hadir, maka tetap kami layangkan surat yang ketiga. Dan mungkin surat ketiga itu merupakan surat terakhir dari desa. Apabila tetap tidak hadir memenuhi undangan desa, maka desa akan mengambil langkah setegas-tegasnya karena sudah memindahkan surat dari desa. Jadi saya tegaskan sekali lagi, desa punya aturan. Apabila yang bersangkutan ketua RT 33 panggilan pertama tidak datang, dilakukan panggilan yang kedua. Panggilan kedua tidak hadir, maka dilanjutkan panggilan terakhir yang ketiga. Apabila toh nantinya panggilan terakhir juga tidak diindahkan oleh ketua RT 33, maka desa akan segera mengambil ketegasan dalam hal ini. Jadi saya mohon maaf kepada bapak-bapak yang hadir pada hari ini telah menyempatkan hadir biar terselesaikan masalah pemilihan RT di RT 33. Saya apresiasi, saya menghormati pada bapak-bapak terutama mobil khusus koordinator warga desa Kalengan Barat dan 33. Tapi inilah regulasi yang ada di desa. Jadi sekali lagi, tidak ada desa keterpihakan ke siapa-siapa. Karena tujuannya ini merupakan bagaimana desa Kalengan Barat ke depannya akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Amin. Oleh karena itu saya sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya, mediasi hari ini tidak bisa kita lanjutkan. Karena mediasi itu harus melibatkan orang yang bersangkutan. Biar intinya kita cepat menemukan titik temu permasalahan tersebut. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terkait saudara Mas Encung mau menanyakan hal-hal berkaitan dengan regulasi yang ada, itu ada tempat yang lain. Terima kasih. Kurang lebihnya saya selaku Sekdes Kalengan Barat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fiksi dulu Pak Karet. Ini menyangkut masalah Pak Karet mengeluarkan sejarah koordinasi. Saya sebagai aspirasi warga, isi surat yang pertama adalah koordinasi. Ini yang mengundi arung ketujuan. Yang pertama. Yang kedua, yang rapat koordinasi itu tidak hadir juga. Terus yang kedua, dari koordinator. Ya, dari koordinator. Yang membuat surat saya memang. Ya makanya Pak, begini ya. Yang kedua nanti Pak. Nanti saya paham. Karena sudah berjalan 3 kali mungkin ya. Iya. Ya, 3 kali terjadi surat termasuk yang dari desa. Iya. Nah, makanya saya tadi jelaskan, desa itu punya regulasi sendiri.
surat pertama dari desa, saya tidak berbicara dari koordinator. Ya, saya tidak berbicara datangnya surat itu dari koordinator. Saya sekarang konteksnya berbicara surat yang dilayangkan dari desa. Apabila panggilan pertama tidak hadir, maka ditunda panggilan yang kedua. Apabila panggilan kedua tidak hadir, maka panggilan yang terakhir itu pun tidak datang, maka desa akan mengambil ketegasan. Ya kan? Tapi itu waktunya tidak menjelang lama. Mungkin besok yang akan dilakukan panggilan yang kedua. Ya, biar cepat. Biar cepat. Ya. Panggilan yang ketiga, kita kan bisa menghitung nanti apakah besok hari Kamis, berarti Jumat panggilan yang terakhir. Apakah kita melihat agenda desa Jumat tidak ada agenda, maka ditunda ke hari Senin. Itu Pak ya. Jadi tidak ada indikasi bahwa desa memihak ke siapapun. Ya. Artinya desa tetap, kan saya bilang tadi, apresiasi sama semua koordinator yang hadir. Intinya kan satu, bagaimana perjalanan desa Kalangan Barat ini akan berkembang, akan maju, akan lebih baik dari sebelumnya. Ya? Ya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Jadi kami desa tidak ada di A, tidak ada di B. Kita harus bijak siapapun mereka. Siap. Ya kan? Ya. Paham nggak? Paham. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf dengan amat sangat, mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Ada program mau serba saya, namun pas tadi datang nih kan. Nah, Iya kan? Biar paham kan? Tigolo Sapora. Besok saya layangkan surat itu lagi kepada Ketua RT 33 juga kepada jenengan selaku koordinator. siap. Ya, Siap. di Saporana urusan apa kali Saporana. Artinya apa? Dalam bentuk bahwa kaulan ini kan motor. Apresiasi kan tindakan panjenengan enggak. Tujuan nasi itu demi kalian ber. Sesengat tak demi kalian ber kan tak tarik kan. Jadi terkait dengan hal-hal yang lain, ya Mas, terkait dengan hal-hal yang lain akan ditanyakan, silakan. Nanti ada forum tersendiri biar ini tidak melebar kemana-mana, ya. Artinya pada hari ini mediasi ditunda besok karena besok dekik nikah undangan apa Rabu kapan dengan Pak Koordinator sekarang Ketua RT. Siap. Pon? Siap. libur. Hah? Oh besok libur, berarti Jumat. Ya, kan kalau Ya. Siap. Jumat, mudah-mudahan ada agenda, langsung Senin. Nah, Yang ketiga terakhir, Bapak. apabila sudah Senin tidak juga hadir, maka desa akan mengambil keputusan tegas. Setuju. Lah itu bagus. Segera cepat dilaksanakan. Nanti bertele-tele satu minggu nanti lambat. ada Pak Jarek. Untuk terangnya nanti. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Begini Pak Jarek, kami datang ke sini untuk menyelesaikan persoalan pertama. Yang kedua, saya tidak mau lagi berbicara SK, iya kan? Karena apa? SK tahu instruksi dari Bapak Soeharto. Sebenarnya Pak Soeharto itu bagus. Instruksi pada tahun 2020 supaya mengadakan pemilihan. Ternyata saya sebagai warga ini tidak ada kabar, tidak ada apa-apa. Ternyata terbentuklah SK. SK ini setiap ada kegiatan Pak Jarek, misalnya pemilihan RT, pemilihan kepala desa, terus terkecuali Pak Camat. Kalau bupati jelas terbitlah SK dari Indakri. Jadi maaf, saya datang ke sini agar supaya tidak berlarut-larut. Sebenarnya kalau masalah ini terselesaikan di sini, tak mungkin berlarut-larut, Pak Jarek. Ini cuma masukan. Tapi kalau saya berbicara tentang SK,
sedikit banyak saya itu ngerti. Iya kan, misalkan salah satu ada penerimaan karyawan atau pegawai, itu baru terbitnya SK. Tapi sampai saat ini, terus selama beberapa tahun, mungkin Pak Caleg masih SD, dia menjabat RT sudah Pak Caleg. Loh, tahu-tahunya sekalian saya dibuka. Iya, silakan, siapa yang mau ganti RT? Siapa yang untung ada yang peduli sama warga, tapi dengan catatan SK. Yang kedua, masalah ini sampai saat ini belum terrealisasi sedikit pun Pak Caleg. Dia tetap misalkan contoh kecil Pak Caleg, ini pegawai pemerintahan desa, ini juga pegawai pemerintahan desa. Apakah yang kalian ini tidak dikasih kepercayaan untuk maju? Terus dirangkul terus. Padahal kita lingkungan mau maju. Betul apa yang katanya Pak Caleg tadi yang sampean bilang. Kedepannya biar bagus. Ini Pak Caleg berarti ditekel-tekel sendiri. Berarti saya sebagai warga, kalau mau maju, kalau sudah dipotong, belum dijelaskan kapan mau maju Pak Caleg. Terima kasih Pak Caleg. Ya Pak, makanya Pak, kalau memang tidak ada pihak terkait, maka ini tidak bisa dipecah. Makanya saya minta izin Pak, apabila nanti ketua RT itu hadir, apa yang menjadi unek-unek sampean itu sampaikan saja. Saya selaku perangkat desa akan memfasilitasi, ya kan? Dan saya yakini bahwa pada saat dimediasi tidak ada pertengkaran apapun, cuman melampiaskan apa yang terjadi di RT tersebut, ya kan? Maka kami akan segera menarik satu kesimpulan, ya kan? Pada saat nanti di akhir mediasi tersebut. Makanya Pak, saya desa akan melakukan yang terbaik demi masyarakat. Artinya apa? Desa tidak semena-mena, tidak menghiraukan apa yang dikeluhkan masyarakat. Cuma kita kan tahu Pak, regulasi pemerintahan tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada mekanisme-mekanisme yang dilakukan, ya kan? Ada prosedur yang dipenuhi, sehingga kami di desa lancar untuk melakukan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, saya sekali lagi mohon maaf, ya, mohon maaf, saya sudah menampung apa yang menjadi keluhan bapak-bapak. Nanti pada saat dimediasi, saya akan menjembatani, ya kan? Pada saat ada pihak dari terkait, ya kan? Paham Pak ya? Jadi apa yang disampaikan sampean itu merupakan suatu keluh kesah yang dirasakan sampean, yang dirasakan jenengan selama di masa pemerintahan di RT 33. Tidak menutup kemungkinan apa yang sampean perjuangkan nanti selama berangkat dengan niat baik akan menemukan kebaikan. Saya yakin. Jadi percayalah, desa akan selalu mengawal, akan selalu merespon, respect dari apa yang disampaikan masyarakat. Dibagi, apa benar? Boleh? Sudah ada, ya. Pak Caleg, kesempatan dulu Pak. Kita bicara mekanisme yang seperti Pak Caleg sampaikan. Makanya sebentar Mas, kalau kita akan berbicara terkait dengan hal-hal yang saya tadi bilang. Enggak, maksudnya. Enggak. Ini satu dulu kita selesaikan. Ya, bentar Pak. Bentar. Apabila nanti ini semua koordinator pulang, ya, maka kita akan sharing Mas. Jadi seolah-olah kita
punya suatu etika yang baik bagaimana untuk menyampaikan sesuatu hal yang sangat intern gitu loh. Ya, jadi saya tidak mau atau menolak apa yang Sapian katakan. Tapi alangkah baiknya, alangkah eloknya apabila apa yang menjadi unek-unek Sapian nanti kita sharing bertiga, Pak BD, saya. Iya. Itu kan lebih baik, Mas. Ya kan? Artinya apa ya? Kita lebih mengena gitu loh. Kalau di forum ini seolah-olah nanti takut ada hal-hal yang tidak dimengerti, maka wacana akan berbeda. Ya kan? Saya minta maaf sekali lagi. Kita duduk bareng bertiga, sharing terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, biar lebih kena gitu loh. Mohon maaf Mas ya, Mas Jong, bukan saya nggak mau dengan masalah pendapat sampean atau hal-hal apa gitu loh. Tapi alangkah baiknya duduk bareng aja. Begini Pak Jarek, beri kesempatan. Ini namanya forum. Ya, forum ini pertemuan dan memberikan kesempatan aspirasi pendapat dari siapapun. Ini adalah forum. Tugas kita selaku orang yang mengerti regulasi dan aturan dan diputuskan oleh kebijakan pemerintah agar warga RT 7 khususnya RT 3 ini juga bisa memahami Pak, ya, memahami regulasi aturan yang ada. Bicara terkait regulasi, ya, ini seharusnya kita memiliki wakil dari masyarakat adalah BPD. Di dalam forum ini, di dalam pertemuan ini, wakil kita kok nggak ikut andil gitu loh. Seharusnya mereka yang menampung aspirasi kita selaku masyarakat untuk dikomunikasikan dengan pemerintahan desa. Bukan tidak ikut andil. Bukan kita seolah-olah pemerintahan desa dibenturkan sendiri dengan warga. Bukan. Saya klarifikasi. BPD-nya ada sudah siap. Terbentur yang bersangkutan kan belum datang kan. Lah enggak, seharusnya kalau bicara regulasi yang ada, aturan yang ada, seharusnya BPD itu andil di sini. Kita ini adalah masyarakat, wakilnya. Aspirasi yang bukan membiarkan masyarakat sendiri yang membentur pemerintahan. Harusnya bermuara ke BPD menampung Biar gak jadi konflik dengan mereka. Saya yakin Tantarekan itu tidak akan terjadi konflik. Saya yakin. Karena apa? Semua itu kan keluarga. Cuman satu kan poinnya, bagaimana di RT 33 itu apa yang menjadi respon dari masyarakat terlaksana kan itu lagi, kan terlaksana, itu kan kuncinya. Saya yakin, mudah-mudahan ayolah kita sama-sama dewasa. Masa kalau saya konflik ke masalah ini kan jauh gitu loh. Makanya ayo, desa ini sudah berupaya, tadi saya sudah jelaskan, kalau nanti ketiga panggilan tidak hadir ketua RT 33, maka desa akan secara tegas mengambil satu kesimpulan. Gitu loh. Jadi tore dengan lapang dada, kan, dengan hati yang sangat luas kita menyikapinya hal ini, gitu loh. Saya paham Pak Jarek, paham tentang Pak Jarek apa yang dibicarakan. Ya. Cuman Pak Jarek juga perlu tahu di rumah khususnya RT 33 Pak Jarek. Begini nasihat Pak Jarek. Walalaki nanti sangat saya ada lah kali repot, sehingga terjadi percekcokan. Ini harus dipahami juga Pak Jarek. Kita mau tenang. Yang penting saya ikut Bapak Soeharto. Ini makanya saya perlu Pak Soeharto. Kalau Pak Mujo ini hanya tunjukkan, bukan dipilih apa? Bukan dipilih masyarakat. Ini tunjukkan. agak memang ya. Oh iya, Kenikan pahami, kita akan berupaya apa yang dilakukan Pak Jarek tadi. Sudah siap Pak. Ya saya serahkan sama apa yang saya sama warga. Nanti Nanti kalau di rumah
Kalau saya memutuskan sendiri tidak enak, Siap. namanya warga Pak Caleg. Insya Allah ujungnya nanti akan Tapi lokal. Iya terlokal dalam mau sebut kan. Berarti BPD tak rekan ya, dia. mengoreksi BPD itu surat ke itu bukan keluar dari BPD. Karena pokoknya tidak ada. Wah, ya. BPD tidak Ya, ada. tapi yang Pak, nekat ketua BPD harus itu memahami juga Pak. Memahami Makanya juga. Pak, Karena kalau kita kondisinya bisa koalisi. kerja bersinergi Pak, insya Allah ada solusi. Bukan makanya ya. Mohon pas ngelaju ngocol ku angkuan nah, Aduh. ini kan saya repot. Tidak selesai. Mohon kita saling bersinergi, insya Allah ada solusi. Ini keluarga, tepatnya saya Pak Kembali Caleg. ke warga. Keluarga. Makanya saya kembalikan ke warga. BPD adalah wakil rakyat, wakil masyarakat. Berkolaborasi. Punya SK. Presiden punya SK ya aku sebutkan maksudnya. Ya apa boleh kulir Memang dengan kuyo warga. Pak, terus Pak, yang kami pengen pertanyakan biar warga ini merasa tenang ya. Kira-kira langkah terakhir, langkah tegas yang akan diambil oleh pemerintahan desa seperti apa Pak? Kan RT dengan pemerintah desa ini kan sinergi. Kalau sudah tidak mau berpindah ada kita, mana nggak mau pakai Pak? Enggak, maksudnya langkah tegasnya seperti Ini apa? wanunya sudah, narasinya. Ah. Kalau orang lain sudah diajak bermitra, tapi tidak mau, apakah saya pakai ini? Pada undangannya maksud itu. Iya, iya. Akan dipakai. Berarti langsung diberhentikan ya? Insya Allah seperti itu, tapi saya Ya Pak Caleg. komunikasi dengan- Langkah tegasnya apa? Kalau Seperti kita apa? berbicara sekarang berarti kita tidak ada tidak ada apa ya? Tidak ada jalan keluarnya ya. Benih. Apanya mana? Berarti Supres. ngambang itu warga. Lendak maksudnya biar menenangkan unek-unek warga gitu. Benar tak apa jaga kisah berarti. Ini tak partai. Mau saya kok setiap jawab pun apabila panggilan ketiga tidak hadir maka saya akan bla bla bla. Berarti tak supres. Ini Sudah ulah lah buat apa tenang. Ini kan mana? Apanya mana? Kan pengoda api tak kasar apa. Iya, Pak. Ya. Nah, Pak Caleg, mohon maaf, aku Caleg. Lah, alek kan cerita sama pacar-pacar. Maksud Iya, tujuan kan saya, Pak. Sekarang di sini. kita berpakaian secara kedinasan. Saya yang menjadikan permasalahan. ini gak warga saya ala koneser Pak. Apakah bisa dimediasi? Ya, Nah, itu yang saya rendam sampai dari sebelum hari puasa sampai saat ini. Ini yang tak bisa direndam. Kalau saya, loh, nyaman orang begini, Pak Caleg. Benar lah coba lo. Ada dari Pak Carek. Bila mele cuko, adek lah. Bila mele TOT, kakio, adek lah. Kakak Piona yang dijadikan pembicaraan. Iya, sabun lagi. Oh, iya, pendamping. Masukkan dia juga saya sebagai pendamping desa. Karena pendamping ini bukan mendampingi kepala desa, tapi mendampingi masyarakat begitu. Dan juga saya punya hak untuk memberi solusi atau masukan-masukan barangkali. Dan apalagi saya sebagai domisili Karangit Barat. Ya kalau sekiranya kami tidak diberi hak, ya saya akan memberi. Begini, karena ini sudah terjadi di RT saya, ini masalah perempuan. Memang artinya untuk ungkapan dengan praktek ini tidak sama. Yang kedua, saya mohon maaf bukan mengkritiki BPD. Apa yang saya menampung bahasanya Bapak Erpandi tadi itu memang sangat benar. Biasanya ini yang sangat urgent kepada desa, ini BPD. Namanya ini perwakilan masyarakat. Nah, BPD ini harus bawah turun bagaimana untuk meredamkan. Iya, ini mohon maaf, ini kok masih ada BPD ini. Coba ngantos ke Jito. Harus ada BPD. Itu uang rakyat. Kata gaji. Kali tunjang kali. Itu Tapi mentak siap teti BPD. Ini Ya. dulu. Ya enggak. Artinya konflik perempuan ini perlu sangat ditindak seriusin. Kenapa? Kalau seandainya tidak ada kebijakan yang di RT saya, terus terang Pak, acampo kan beri selak Pak. Pasti memang ada campur panitia ya. Karena ini sudah ambil tegas desa, alhamdulillah cepat terlaksana. Maka dari ini masukan saja
Pak BPD dan desa ini segera mungkin biar tidak terjadi konflik perempuan. Ini bukan masalah laki-laki, insya Allah paham ini. Tak kira sampai atokar masalah adampo. Tapi menurut ini Pak saya ngalami Pak. Beres-beres. Bukan Pak. Ini praktek Bukan otang Pak Ibu Dina. Ya nih Pak, di sekolah ada bintang Pak yang minta yalang. Musyawarah murid, ada kelompok bini musyawarah Pak RT Pak. Begitu. Enggak usah ketek Pak. Itu. Nah ini dasar apa namanya ya, masukan atau saran. Nah maka dari itu Pak Karet, ya koordinasilah BPD utamanya. Karena ini BPD yang sangat urgent biasanya. Tak sampai warga negara tengah kan, itu Pak BPD. Sapuran Pak BPD. Bagaimana koordinasi dengan baik. Itu aja. Terus yang kedua, misalnya masih cocok ya, karena ini sudah RT lama dan juga masih mungkin sabolek banyak saborana beda tanaman baik Pak. Ia juga misalnya nanti berhak mau muncul lagi, dipilih lagi, ya sudah. Wah. Ya misalnya ini kan cuma musawarah saya gelapkan tidak beda. Nah, kasihlah kesempatan mereka. Jangan terpaku sama seseorang. Ini jelas aparat desa kan banyak. Kasihlah kesempatan. Apakah cuma mereka yang bisa bekerja? Satu. Yang kedua, nanti kalau ada apa-apa lagi itu pasti paling sedikit ada cadangannya. Jangan terpaku masalah orang satu. Jelas kalau terpaku terus desa ini Pak jadi merah. Iya, tidak muncul mereka yang muda-muda ini. Paling kalau ada orang berpengaruh. Ya kan proses Ya, makanya Pak PD saya bilang 1 kali, 2 kali, 3 kali memberikan surat jangan sampai 1 minggu. Kan 1 malam. Besok kan bisa. Sekarang oret-oretan sih. Jangan Pak PD yang kerja. Kan pilih kan lego jago masa Pak Cari. Lakuna libur ya Pak. Ya iya. Jumat tadi kan Senin terakhir sudah evaluasi kita. Bagaimana langkahnya ke depan? Senin Kita koordinasi dengan kontak BPD. Tapi gula mikir dia sebagai warga, sebagai rakyat kecil. Apakah nih kota alakuan? Apa tak nyari besek? Nih kumalolo. Celaka sombong Pak PJ. Minta absen nggak Pak PD? Terutama Pak Jarek, aku ini pola telepon mau jajan dulu. Kok jadi Pak PJ? Karena tunjukan dari Pak Camat. Wes Pak ada di situ. Tapi Pak Jarek tidak lebur. Karena kita dibutuhkan sama Pak Jarek, juga Pak Jarek dibutuhkan saya. Itu. Kalau jadi Pak PJ nah coreng parenta. Buatkan ada lah. Ada di sini. Ada. Tapi si Pak PJ ini kan warga Karimber, sehingga Pak PJ ini ke Orange itu bondong bicara ini Pak. Kalian Padahal tahu sudah konfliknya antara Brabus dan Padang. Ini konfliknya sama. Apakah ini mau terjadi? Jangan berbicara masalah. Padahal sekarang Brabus sudah akurat kembali. Kontaknya tidak temu. Nah, makanya. Iya Pak PJ. Ini jangan ada kesan yang tidak baik. Ini di sana terbukaan Pak Jarek. Ini aja pertemuan di rumah Junaidi. Pak Jarek malecok. Kan Pak Jarek, Pak PJ malecok. Mulai jadi ada timbul kecurigaan. Itu masalahnya bahasanya Mana? Pemikir. Kalau tak dengan undangan Pak. Begini kalau dengan Nyaman aku. Karena berat dalam besar yang kau akan cai kantor. Ini saya boleh Pak terus akan cai gini. Jadi arah apa? Nyaman orang bini Pak PJ. Nyaman orang bini tak tahu kakanca. Apa coba kali pun nanya perka warga nama Sumar. Iya. Padahal Pak RT dengan tujuan baik. Tapi nyaman warga.
ada sebuah penyampaian aspirasi desakan masyarakat RT 7 ART 3 RW 3. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share ya.